Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah Babul adhan yushra'u li ahli kulli baladin ay yattakhidhu muazzinan. Disyariatkan bagi penduduk setiap negeri untuk menjadikan seorang muazzin. Yunadi bi alfazil adhani al-masyru'ah, yang menyeru dengan lafaz-lafaz azan yang disyariatkan. Inda dukhuli waqti shalah, ketika masuk waktu salat. Wa yushra'u lis-sami'i ayyutabi'al mu'adzina, dan disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengikuti muazzin, mengikuti ucapannya. Thumma tushra'u al-iqamatu 'ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah sesuai lafaz yang datang di dalam dalil, sesuai sifat atau lafaz sebagaimana dalam dalil. Baik, ini matan Ad-Durar dalam babul azan. Alhamdulillah sebelumnya telah kita berikan beberapa muqaddimah yang penting sehubungan dengan bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah, yushra'u li ahli kulli baladin ay yattakhidhu muazzinan. Disyariatkan bagi penduduk setiap negeri, yakni penduduk suatu tempat, satu desa, satu dusun, untuk menjadikan salah seorang dari mereka sebagai muazzin, sebagai muazzin tetap, yang pekerjaannya tetap sebagai muazzin. Hal ini berdasarkan apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah dimaklumi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Bilal radhiyallahu anhu sebagai muazzin beliau, sebagai muazzin tetap. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu juga sebagai muazzin tetap. Demikian pula di Makkah Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu juga muazzin tetap. Maka jelas dari amalan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di masa Khulafaur Rasyidin sampai hari ini, setiap masjid pada setiap negeri itu ada muazzin tetapnya, sebagaimana ada imam tetapnya. Baik. Oleh karena itu, penting kita mengetahui bagaimana syurutul muazzin, syarat-syarat seorang muazzin itu. Ulama kita menjelaskan syarat muazzin yang pertama muslim. Ini jelas, sebab azan itu ibadah, tidak Allah Subhanahu wa taala terima dari seorang yang kafir. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan mereka, sedekah mereka dan semua amalan lainnya. Bahkan dengan dosa kekafiran atau kesyirikan, amalan yang sudah dilakukan itu terhapus. Sebagaimana telah dimaklumi, di antara bahaya perbuatan syirik adalah menghapus amalan-amalan yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Sebagaimana firman Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Karena azan ibadah, maka syarat seorang muazzin adalah muslim, mukmin, muwahhid. Yang kedua, akil. Dia seorang yang berakal. Berdasarkan hadis, rufi al-qalam an salasin, diangkat pena dari 3 orang
Salah satunya adalah anil majnun hatta ya'qil, dari orang gila sampai dia berakal. Makin syarat muazzin. Yang ketiga balik, dia sudah balik. Illa inda darurah, kecuali ketika darurat, tidak ada muazzin yang balik, maka anak kecil yang sudah mumayyiz boleh azan ketika tidak ada orang dewasa. Kemudian yang keempat, adlun aminun, seorang yang adil lagi amin, terpercaya. Seorang yang adil itu maksudnya seorang yang memiliki keistiqomahan, bukan seorang yang fasik, seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki muru'ah, adab-adab yang baik. Itu yang maksud dengan adil. Lawannya adalah orang fasik. Demikian pula dia harus amin, terpercaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'adzinu mu'tamanun. Muazzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Jadi harus orang yang terpercaya. Yakni terpercaya ala mawaqitis shalah, atas waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Dan juga dikatakan sebagian ulama, dahulu muazzin itu naik ke atas tempat yang tinggi, maka dia harus terpercaya pandangan matanya tidak melihat kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah di tempat yang tinggi, tentunya dia lebih mudah memandang ke segala penjuru. Maka mungkin sekali dia melihat aurat wanita dan sebagainya. Maka harus adlun amin. Dan jumhur ulama berpendapat sah azannya seorang yang fasik, tetapi makruh. Sah azannya seorang yang fasik, tapi makruh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan umumnya ulama Hanabilah berpendapat tidak sah dikarenakan penyelisihannya terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syarat yang keenam, ayyakuna aliman bil waqti. Yang kelima ya, yang kelima, ayyakuna aliman bil waqti. Hendaklah dia mengetahui waktu salat. Mengetahui waktu-waktu salat. Siapa muazin di sini? Hah? Muazin di sini siapa? Muazin tetap. Antum harus tahu waktu-waktu salat. Alhamdulillah sudah kita pelajari, sudah kita lewati waktu-waktu salat. Kapan waktu zuhur? Tergelincir namanya matahari. Ahsan. Selain antum siapa lagi? Muazin. Hah? Abu Ato. Abu Ato. Kapan waktu maghrib Ato? Ketika matahari terbenam. Baik. Setelah matahari terbenam. Ahsan. Barakallahu fiik. Sudah lulus antum jadi muazin. Baik. Kecuali apabila dia misalkan buta dan ada yang mengabarkan dia. Ada yang mengabarkan dia tentang waktu-waktu salat, maka tidak mengapa. Seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak azan kecuali apabila dikatakan kepadanya asbahta, engkau telah masuk waktu pagi, yakni maksudnya telah masuk waktu subuh. Jadi tidak masalah kalau dia buta, asalkan ada orang yang terpercaya yang mengerti waktunya, yang selalu mengingatkan dia. Baik. Kemudian yang keenam, muazzin itu lahu sautun murtafi wa jamil, memiliki suara yang tinggi dan indah. Dan ulama menjelaskan apabila ada dua orang yang satu suaranya tinggi, lebih tinggi dari yang satunya, tapi yang satunya lagi lebih indah suaranya, maka diutamakan yang lebih indah suaranya dari yang lebih tinggi suaranya. Kalau terkumpul keduanya maka lebih bagus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mic sehingga orang yang suaranya tidak tinggi sekalipun bisa menjadi tinggi dengan adanya mic. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, "Fa innahu anda sautan minka." Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajarkan kepada Bilal tentang azan yang didapatkan Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, maka beliau mengatakan kepadanya, sesungguhnya dia Bilal lebih keras dan lebih bagus suaranya darimu. Baik. Kemudian yang ketujuh, zakarun, seorang laki-laki. Tidak boleh seorang wanita mengumandangkan azan yang didengarkan oleh laki-laki. Bahkan tidak sah menurut jumhurul ulama. Tidak ada yang menyatakan atau berpendapat sah azannya wanita kecuali Hanafiyah. Dan amalan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Khulafaur Rasyidin sampai hari ini tidak ada satupun wanita
yang mengumandangkan azan. Kemudian ulama ikhtilaf, bagaimana kalau sesama wanita saja, tidak ada laki-laki yang mendengarkan azannya, apakah disyariatkan azan atau tidak? Maka ulama berbeda pendapat. Banyak ulama di masa ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat tidak disyariatkan sama sekali, walaupun sesama wanita saja. Tidak disyariatkan azan, tidak pula iqamah. Akan tetapi ada suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, suila Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Hal 'alan nisa'i azanun?" Apakah atas wanita itu ada azan? Faqadis. Maka Ibnu Umar marah dengan pertanyaan tersebut, waqal, dan dia mengatakan, "Anha an dzikrillah." Apakah aku akan melarang dari zikir kepada Allah? Menunjukkan bahwasannya sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma membolehkan azan wanita walaupun tidak ada dalil khusus, tetapi dia bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah 7 syarat seorang muazzin. Qala muallif rahimahullah, yunadi bi alfazil azan al-masyru'ah. Dia menyeru dengan lafaz-lafaz azan yang disyariatkan. Alhamdulillah, setelah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang lafaz-lafaz azan, yakni ada yang 15 kalimat dan 19 kalimat. Ada satu riwayat lagi dari Abu Mahdurah, 17 kalimat tapi dhaif. Riwayatnya dhaif yang 17 kalimat. Yang sahih 2. Yang 15 dan 19 telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Inda dukhuli waqti shalah. Ketika masuk waktu salat. Ini ijma' ulama. Syarat azan harus masuk waktu salat. Tidak sah azan apabila belum masuk waktu salat. Dalilnya adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis Malik bin Al-Huwairits dalam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Maka apabila telah hadir waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di antara kalian sebagai imamnya. Maka ini jelas, fa idza hadaratis shalah, azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu salat. Kecuali pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, azan awal pada waktu fajar. Azan awal azan yang pertama di waktu subuh. Maka ini belum masuk waktu subuh. yakni pada fajar kadhib, kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Kita sudah bahas hadis-hadisnya. Yang kedua, ketika al-ibrad inda waktu zuhur, ya, mendinginkan panasnya matahari ketika waktu zuhur. Ini sudah kita bahas juga, yakni ketika mendekati asar, waktu zuhur ditunda sampai dingin ketika waktu sudah mendekati asar. Karena hal itu disunahkan. Berarti azan juga otomatis ditunda karena sholatnya ditunda. Demikian pula yang ketiga, ta'khirul isya. Ketika kita mengakhirkan waktu isya, maka azan juga ditunda, diakhirkan. Kemudian yang keempat, pada sholat jamak takdim misalkan, maka disyariatkan satu azan dan dua iqamah. Satu azan ini sudah mencakup dua sholat. Jadi sholat yang kedua itu belum masuk waktunya, tapi sudah diazankan duluan. Baik, ini 4 keadaan. Azan dibolehkan bukan pada waktunya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, yunadi bi alfazil azan al-masyru'ah inda dukhuli waqti shalah. Hendaklah dia mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz yang masyru' ketika masuk waktu salat. Maka perlu kita ketahui beberapa adab dan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seorang muazzin. Yang pertama, hendaklah seorang muazzin itu ketika mengumandangkan azan dalam keadaan dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia bertugas sebagai muazzin demi untuk mendapatkan gaji atau apapun dari balasan duniawi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Utsman bin Abil As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Utsman bin Abil As, "Inna akhir ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha muazzinan." Sesungguhnya pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku
hendaklah aku menjadikan seorang muadzin la ya'khudhu ala adanihi ajra, yang tidak mengambil upah atas azannya, Baik. Jadi betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika dia mengetahui keutamaan seorang muadzin itu. Yang kedua, ayyakuna ala tuhrin, hendaklah dia dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Sebab makruh hukumnya dan tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau tidak suci. Seperti sudah kita bahas hadisnya dalam kitab taharah. Siapa yang ingat hadisnya siapa? Dilihat. Itu hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalami dalam keadaan beliau sedang kencing. Hadisnya siapa? Ada ingat? Dalam taharah sudah kita bahas. Baik, hadisnya Al-Muhajir bin Qunfud radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Wasallama alaihi. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi hatta tawadda'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya sampai beliau berwudu. Tsumma i'tazara ilaihi faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepadanya dan beliau bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin atau qala ala taharatin." Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Jadi ini adab, hadisnya umum. Kalau menjawab salam saja makruh dalam keadaan kita tidak suci, maka azan lebih utama. Baik. Tapi kalau seorang azan dalam keadaan dia tidak suci, maka azannya sah tetapi makruh. Baik. Yang ketiga, ayyu'adzina qa'iman. Hendaklah seorang muadzin itu mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal seperti dalam hadis yang telah lewat, kata beliau, "Ya Bilal, qum wa nadi bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah dan panggil orang melakukan salat, yakni kumandangkan azan. Baik. Dan orang yang berdiri ini lebih dapat mengeraskan suara daripada orang yang duduk. Demikian pula amalan para salaf semenjak Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, para muadzin mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang keempat, yastaqbilul qiblah, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Dan ini ijma' ulama, seperti yang dinukil al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz pertama halaman 439. Kata beliau, al-mustahab ayyu'adzin mustaqbilal qiblah la na'lam khilafan. Termasuk sunnah seorang muadzin menghadap kiblat, kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini. Baik. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam Al-Irwa bahwasannya terdapat riwayat yang lain tentang hadis Abdullah bin Zaid, yaitu malaikat yang beliau lihat dalam mimpi disebutkan mengumandangkan azan dalam keadaan dia menghadap kiblat. Baik. Kemudian yang kelima, ayyadha usbu'aihi fi udhunayhi. Hendaklah muadzin itu meletakkan dua jarinya kedua telinganya. Kata Al-Hafidz di dalam Al-Fath bahwasannya tidak ada penentuan jari khusus yang diletakkan di dalam telinga. Hanya disebutkan dalam hadis seperti dalam riwayat Abu Juhaifah, beliau mengatakan, "Inna Bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunayhi." Sesungguhnya Bilal meletakkan dua jarinya pada dua telinganya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Hadis-hadis tentang meletakkan dua jari ke telinga tidak disebutkan jari apa. Ini tidak ada masalah mau pakai jari apa. Kemudian yang keenam, ayyaltafita yaminan wa yasaran. Hendaklah muadzin itu menoleh ke kanan dan ke kiri, wala yuhawwil sadrahu anil qiblah. Akan tetapi dia tidak
menyimpangkan dadanya dari kiblat. Jadi hanya wajahnya saja ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpangkan dari kiblat dadanya. Inda qaulihi, ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini sunnah. Muadzin menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Tapi kalau kita lihat hadisnya, tidak ada penentuan seperti itu. Baik. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dari Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, bahwasanya beliau melihat Bilal mengumandangkan azan. Faja'altu atatabbi'u fahu hahuna wa hahuna bil azan. Maka kata Juhaifah, aku melihat mulutnya ke sini dan ke sana ketika azan. Dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi disebutkan hahuna wa hahuna yaminan wa shimalan, ke sini dan ke sana, yakni ke kanan dan ke kiri. Yaqul hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik, ini sunnah bagi muadzin. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi di sini dikatakan mulutnya. Kalau mulut, maka sudah pasti wajahnya juga ikut. Enggak mungkin mulutnya saja ke kanan dan ke kiri, sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Adapun dadanya tetap menghadap ke kiblat. Dadanya tetap menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian yang ketujuh, ayyu'adzina fi makanin murtafi'. Hendaklah dia mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, atau kalau sekarang dengan pengeras suara. Karena itu tujuannya. Itu tujuannya agar lebih terdengar. Seperti diceritakan seorang wanita dari Bani Najjar, kana baiti min atwali baitin haulal masjid. Dahulu rumahku di antara rumah yang paling tinggi di sekitar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bilal yu'adzin alaihi al-fajr. Dan Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan di atas rumahku pada waktu fajar. Jadi nampak di sini faidah yang bisa kita ambil juga, tidak mesti azan itu di masjid. Ya. Di sekitar masjid, kalau ada suatu maslahat agar suaranya lebih jelas misalkan, maka tidak masalah. Bahkan di pasar, seperti di zaman Utsman, ketika beliau memerintahkan muazzinnya untuk azan di pasar, pada azan yang kedua, pada waktu sholat Jumat. Ya, ketika mereka tidak mendengarkan, maka dia perintahkan muazzinnya untuk pergi ke pasar atau satu tempat di dekat pasar. Jadi tidak masalah kalau ada suatu maslahatnya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan pengeras suara itu bisa terdengar, ya, sampai kemana-mana. Baik, makanya disebut dengan al-maslah al-mursalah, sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak mampu mengadakannya. Antum harus bedakan antara al-maslah al-mursalah dengan bid'ah. Kalau al-maslah al-mursalah dia dibutuhkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak mampu melakukannya. Sedangkan bid'ah itu dibutuhkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mampu melakukannya. Coba sebutkan bid'ah apapun. Mampu nggak Rasulullah SAW melakukannya? Maulid, apalagi selamatan kematian atau tahlilan, ziarah kubur. Mampu nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya? Butuh nggak dengan itu? Butuh nggak dengan maulid? Nah, butuh. Kalau melihat alasan-alasan yang mereka katakan. Apa alasannya? Untuk lebih membuat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya dalam keadaan beliau mampu. Berbeda dengan al-maslah al-mursalah, beliau butuh tapi beliau tidak mampu. Seperti mukabbirus saut, pengeras suara atau mic. Baik. Kemudian yang ke-8, ayyarfa sautahu bil adzan. Hendaklah dia mengangkat suaranya ketika mengumandangkan azan. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, annahu qala li Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'fah Al-Ansari, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan pedesaan. Fa idza kunta fi ghanamika, maka apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, au badiyatika, atau di tempat gembalaanmu, ini yang jauh dari keramaian, fa azanta bis shalah
Kalau engkau mengumandangkan azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida. Kata Abu Sa'id kepadanya, angkat suaramu ketika mengumandangkan azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tak ada satupun yang mendengarkan suara muadzin itu, apakah jin, manusia, dan apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Sa'id, aku mendengarkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, ayyatamahhal fil adzan wa yatarassal. Hendaklah perlahan-lahan di dalam mengumandangkan azan. Disebutkan dalam Al-Mughni juz pertama halaman 418, wa yatarassal fil adzan wa yuhdir al-iqamah. Dan hendaklah muazzin itu perlahan-lahan dalam azan dan mempercepat iqamah. Yang ke-10, jam'u takbiratain, mengumpulkan antara dua takbir. Kama fi hadis Umar, sebagaimana dalam hadis Umar dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar," dan seterusnya. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu akbar. Jadi bukannya Allahu akbar lalu dia diam, tetapi dia ucapkan bergandengan Allahu akbar, baru kemudian dia diam, baru lanjut lagi Allahu akbar dan seterusnya. Ini diantara adab-adab dan sunnah-sunnah bagi seorang muazzin yang mengumandangkan azan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan, dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan bagi yang ingin mengirimkan silahkan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 085353020304, dan langsung saja mungkin kami persilakan kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasul. Ustaz, saya tahiyat akhir setelah Hamidum Majid ditambah Allahumma ini a'udzubika, bukan asalukan. Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil dajjal. Itu benar tidak? Karena aku selalu baca Ustaz menjelaskan Buya Tasarif. Iya, itulah yang disunnahkan untuk dibaca. Memohon perlindungan Allah setelah salawat terakhir sebelum salam dari memohon perlindungan dari 4 perkara. Azab kubur, dari fitnah kehidupan nantian, kemudian fitnah sebelumnya azab neraka, azab kubur, azab neraka, kemudian fitnah kehidupan nantian, kemudian fitnah dajjal. Baik. Ustaz, maaf, Anda pernah punya masalah sama seseorang, terjadi kesalahpahaman. Namun saat itu juga Anda minta maaf, tidak terpikir atau terlintas di dalam benak Anda untuk terus larut dalam ketersinggungan, kesal dan benci, karena sudah ada solusi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Haram hukumnya sama muslim untuk tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Apakah betul Ustaz? Ini benar. Dalam masalah dunia, perselisihan tidak boleh melebihi dari 3 untuk saling memboikot, saling bersapa. Tapi bagaimana kalau sikap anak kepada dia yang ketika ketemu tidak direspon sebagaimana sebelum terjadi masalah? Padahal masalah itu sifatnya duniawi dan anak pun tidak mau berkepanjangan. Karena anak sangat berharap ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, setelah dia bersikap masam tidak menyangka seperti itu, anak harus bagaimana sebaiknya? Ada nasihat? Berusaha untuk menjalin kembali tali persaudaraan dengannya dan kasih sayang dengan. Banyak caranya, di antaranya dengan mengunjungi rumahnya, memberikan hadiah, membantu kebutuhannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang bisa mendatangkan pintaan, yaitu afsalama bainan, sebarkan salam antara kalian. Hadiah dan salam di antara cara untuk menyambung lagi tali persaudaraan yang terkoyak. Baik. Ustaz, kalau orang sudah ikut tarekat, punya mursyid yang mengajarkan zikir beribu-ribu kali, itu apa maksudnya dan faedahnya? Ustaz, mohon dijawab terus. Ini maksudnya adalah bid'ah yang diajarkan syaitan kepada mereka.
berzikir sampai ribuan kali, menentukan jumlah sendiri, bahkan dengan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang mengandung kesyirikan. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita maksudkan dengan wali-wali syaitan yang sok berpenampilan seperti wali-wali Allah. Itu mereka melakukan kebid'ahan, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz salawat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini bukan salawat, ini doa, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, maknanya, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan dan ampuni dosa-dosa. Ini ada hadisnya tapi dhaif. Apa Ustaz mohon penjelasan tentang nyela-nyela jari kaki ketika berwudu dan menggunakan jari tangan yang mana? Menggunakan jari tangan kelingking. Dalam hadis Al-Mustarrid bin Shaddad radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau sulit menggunakan jari mana saja boleh. Yang penting menyela-nyelai jari, yakni memasukkan tangan di sela-sela jari tersebut untuk memastikan air sampai di sela-sela jari. Ini maksudnya. Ustaz malam Jumat di rumah setelah sholat maghrib, setelah wirid mau ngirim arwah. Selesai wirid mau ngirim arwah keluarganya yang sudah meninggal. Apa yang dibaca Ustaz? Maksudnya mau mengirim doa ya, bukan ngirim arwah. Untuk berdoa kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak ada terkait harus malam Jumat atau harus setelah sholat maghrib. Kapan dan di mana saja kita berdoa. Kapan dan di mana saja kita berdoa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seperti itu. Ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia, dan seterusnya. Kita doa minta Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu saja. Tidak harus malam Jumat, tidak harus setelah salat maghrib, kapan dan di mana saja. Tidak ada ketentuan waktu. Berdoa agar dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang menentukan waktu harus malam Jumat atau harus setelah salat maghrib? Maka itu termasuk bid'ah. Ustaz, dari kemarin pembahasan poligami sangat bijak sekali bagi kaum pria khususnya, dan kami pun sangat berharap agar istri-istri orang yang beriman bisa menerima dengan mengharap ridha Allah. Saya pun sangat prihatin terhadap sidang perceraian seorang tokoh tanggal 3 Mei 2011. Padahal beliau adalah cermin dan qudwah di mata muslimat Indonesia. Oh iya, sebagai informasi saya pun siap Ustaz kalau ada dari kaum hawa yang siap untuk dijadikan teman hidup istri saya. Di sini juga banyak yang mau ini. Baik. Adapun tokoh yang disebutkan tidak layak dijadikan tokoh. Apa bedanya sih baca Yasin di malam Jumat? Mohon dijawab. Tidak ada hadis yang mengkhususkan baca Yasin harus malam Jumat atau memiliki keutamaan tertentu. Tidak ada sama sekali. Mau baca Yasin, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah pada malam Jumat tidak ada masalah. Tidak boleh mengkhususkan satu surat tertentu yang tidak dikhususkan di dalam syariat. Semua hadis-hadis tentang keutamaan Yasin dibaca pada malam Jumat semuanya dhaif dan palsu. Ustaz tolong jelaskan sifat-sifat dan sebab keluarnya mani, mazi dan wadi. Mani itu cairan putih kalau pada laki-laki, kalau wanita kuning. Yang keluar memancar dari kemaluan. Dan keluarnya cairan ini disertai dengan rasa nikmat biasanya, dengan syahwat, dan diikuti dengan apa? Kecapean setelah itu. Ini mani. Ini yang mewajibkan mandi, membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Tapi kalau keluarnya karena suatu penyakit, bukan karena syahwat, maka itu tidak mewajibkan mandi. Namun tetap dia berwudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau itu penyakit, bukan karena syahwat. Apakah keluarnya dengan sebab berhubungan suami istri, ataukah menghayalkan istrinya ya, dan menghayalkan orang lain. Menghayalkan istrinya lalu keluar syahwat, maka wajib untuk keluar mani. Sedangkan wadi itu air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Ini biasanya kalau kecapean, kencingnya tidak tuntas, lalu keluar setelah kencing itu air putih yang agak kental. Ini namanya wadi. Adapun yang maksud dengan mazi, itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun wanita, dan kebanyakannya pada wanita. Sifatnya itu bening dan lengket. Biasa mereka sebut itu pelumas. Kebanyakan pada wanita. Biasa sebelum suami istri berhubungan keluar itu. Kadang tanpa terasa. Semua ini membatalkan wudu. Semuanya membatalkan wudu. Kecuali mani, kalau keluar dengan syahwat, bukan sekedar mewajibkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Dan adapun dari sisi hukumnya, apakah najis atau tidak, maka mani bukan najis. Tetapi mazi dan wadi, ulama sepakat itu najis. Mazi dan wadi, ulama sepakat itu najis. Baik. Bolehkah kita mengeluarkan zakat mal, yakni 2,5% kepada orang tua kandung? Tidak boleh. Orang tua kandung itu wajib dinafkahi oleh anak-anaknya kalau dia membutuhkan. Jangan dikeluarkan dari zakatnya.
Tetapi berikan zakat itu kepada orang lain. Orang tua kamu sudah wajib dinafkahi, tidak perlu dikeluarkan zakatnya, tidak perlu dikeluarkan dari zakatnya. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya apa arti namanya Ibrahim dan Ja'far? Ana tidak tahu artinya. Tapi ini nama nabi dan nama sahabat. Termasuk sunnah di dalam memberikan nama anak, nama-nama para nabi dan nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya atau surat 1865? Apa maksudnya atau tafsirnya Khidr? Yaitu tentang firman Allah, "Wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka Musa dan muridnya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Ini dalil orang-orang sufi tasawuf, katanya mereka wali Allah itu memiliki ilmu laduni, artinya ilmu langsung dari Allah. Ini berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Mereka menganggap wali itu sudah lebih tinggi dari para nabi, sehingga Nabi Khidir alaihissalam kata mereka adalah wali. Dia mendapat ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti wali-wali yang ada pada saat ini. Wali-wali yang ada pada saat ini katanya dia lebih tinggi dari para nabi dan dari orang-orang yang menjalankan syariat nabi, karena dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung yang mereka beri nama dengan ilmu laduni. Padahal yang mereka dapatkan itu wahyu dari syaitan. Wahyu dari syaitan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama seluruhnya sepakat, setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu terputus dari langit. Wahyu terputus dari langit. Sehingga terkadang para sahabat menangis karena wahyu sudah terputus dari langit dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar, ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Khidir alaihi salam itu termasuk nabi. Bukan sekedar wali Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia diberikan ilmu. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam diberikan ilmu dari sisi Allah. Bukan cuma Khidir yang diberikan ilmu dari sisi Allah, juga Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau andaikan mau dikatakan Nabi Khidir itu wali, karena dia diberikan wahyu oleh Allah langsung, diberikan ilmu langsung, ini jelas ada dalilnya. Apa ada dalilnya? Wali yang ada sekarang diberikan ilmu oleh Allah secara langsung? Tidak ada sama sekali. Ini termasuk tipuan syaitan kepada mereka ketika mereka menjadikan syaitan sebagai wali mereka. Ustaz, di tempat anak bila ada orang yang meninggal, ada acara membagikan makanan di hari ke-7. Bagaimana hukum makanannya? Ini pertama ini perbuatan termasuk bid'ah. Adapun hukum makanannya, kalau kita ambil lalu di situ terkandung perbuatan menolong acara tersebut semakin meriah, atau kemudian membuat kita lemah mengingkari kemungkaran itu, atau kemudian orang menganggap kita menyetujui acara tersebut, maka tidak boleh diterima makanan seperti itu. Baik. Bagaimana menghadapi suami? Anak selalu mengajarnya untuk menjalankan Quran dan Sunnah. Anak menasihati dalam berpakaian agar menutup aurat, untuk memanjangkan jenggot. Katanya belum mampu, belum siap. Terus masih merokok. Padahal anak sudah lama, ada 2 tahun menasihatinya supaya berhenti merokok. Katanya belum bisa. Apakah yang harus anak lakukan sebagai seorang istri? Anak ingin sekali suami yang membimbing dan mendidikku dan anak-anakku di jalan yang benar, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Amin. Maaf Ustaz, pertanyaan panjang, anak mau nasihat-nasihatnya yang terbaik. Harus tetap memberikan nasihat. Harus tetap memberikan nasihat dan bersabar di dalam memberikannya. Jangan lupa juga didoakan. Karena hakikatnya tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita menyampaikan, terus bersabar tanpa mengenal putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah begitu luas. Maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk merubah hati suami kita. Dan terus bersabar. Wallahu a'lam. Barangkali yang bisa Anda sampaikan, mohon maaf lebih dan kurangnya. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dari Al-Quran. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta, wa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah.